Ladu ikan ladu. Ya, tes, tes. Oke, Halo selamat malam kak, ya. Ya, halo. halo kak, maaf banget ya kak, terlambat banget kak, Ih, soalnya habis oke, keluar oke. dari dokter. Oh, lagi nggak enak badan? Enggak, kan aku Desember kemarin habis operasi kan, jadi harus ada Hmm, latihan fisio gitu kak, ke dokter. oke, oke, nggak apa-apa. Masih itu lewat 9 menit. Oke, berarti kamu udah siap? Kita mulai lagi. Ya, Oke. Oke, kita mulai untuk materi hari ini. Nah, hari ini kita masuk modul baru. Nah, modul baru ini itu tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau yang lebih dikenal kalau di pemrograman itu dikenal dengan OOP, alias Object Oriented Programming. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tentang apa itu OOP, nah kita dalam pelajaran hari ini sampai ke depannya kita bakal bahas tentang game. Nah, sebelum untuk
pembuatan game, nah kita harus tahu dulu peran dalam tim dalam pengembangan sebuah game. Nah, di sini aku jelasin dikit aja. Misalnya ada manajemen pengembangan sama tim pengembangan. Nah, aku akan lebih fokus ke tim pengembangan. Nah, untuk bikin sebuah game, tim pengembangan ini biasanya terdiri dari pertama developernya, tapi orang yang nge-code atau bikin kode. Kemudian ada game designer. Nah, game designer ini itu biasanya orang yang mikirin gimana sih mekanik atau gimana game ini jalan. Misalkan apa aja rintangannya, kemudian musuhnya siapa aja. Jadi dia yang merancang bagaimana game itu apa namanya level-levelnya berapa, kemudian apa aja yang harus dihadapi pemain. Nah, itu dirancang oleh game designer. Nah, kemudian ada namanya artis. Nah, artis ini kalau yang kita lebih kenal sih orang yang bikin gambar. Atau misalkan kalau dalam bikin game itu kan ada apa namanya bikin eh, asetnya seperti misalkan gambar gambar toko ataupun nanti misalkan ada pemandangan di dalam gamenya. Nah, itu digambar oleh artis. Nah, kemudian ada satu lagi namanya tester. Nah, tester ini adalah penguji. Misalkan gamenya udah jadi, nah sebelum dipasarkan atau kita publish ke umum, nah itu biasanya diuji dulu. Nah, apakah gamenya udah bisa jalan, apakah semua rintangannya jalan, nah atau ada bug-bug yang perlu diperbaiki. Nah, jadi dalam sebuah tim pengembangan game, nah itu biasanya ada 4, lebih kurang seperti itu. Nah, kategori kita masuk yang mana? Nah, kita belajar Python, kita belajar kode, berarti kita masuk ke dalam kategori developer atau codernya. Nah, jadi untuk bikin game, itu biasanya kita akan belajar tentang objek gamenya. Kemudian, nah, gameplay. Nah, gameplay ini yang lebih di, dikerjakan oleh si game designer tadi. Gimana interaksi antara pemain dengan gamenya nanti. Kemudian ada juga pergerakannya seperti apa. Nah, terus kontrol gamenya, apakah dia pakai mouse atau pakai keyboard ataupun pakai stick dan lain-lain. Nah, itu kedepannya kita bakal lebih akan apa ya? Kita akan belajar tentang game dan membuat game di dalam Python. Nah, sebelum kita membuat game, terlebih dahulu kita belajar dulu yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Nah, dalam Object Oriented Programming itu kita mengenal bahwasanya pemrograman itu berorientasi objek. Nah, lalu objek itu sendiri apa sih? Nah, kalau di kita, objek itu kan misalkan suatu benda yang punya karakter tertentu dan dapat melakukan tindakan tertentu. Atau hal yang bisa kita lihat itu adalah objek. Tapi kalau dalam pemrograman, objek itu elemen yang punya karakter dan punya tindakan. Nah, itu kata kuncinya karakter tindakan. Nah, lalu misalkan, nah tadi dia punya karakter, kemudian punya tindakan. Nah, kalau karakter dan tindakan ini kita bahasakan dalam bahasa pemrograman, nah itu kita sebut dengan properti dan metode. Properti untuk karakter, kemudian tindakan untuk metodenya. Contoh, misalkan tadi kelinci punya kecepatan 50. Nah, itu adalah karakter. Kecepatannya 50. Nah, karakter ini kita sebut dengan properti. Sedangkan kalau kelinci bisa lari, nah itu kita sebut dengan metode. Nah, properti ini itu adalah variabel yang melekat pada objek. Misalkan warna, ataupun kecepatan, ataupun apa data lain yang berupa variabel. Nah, sedangkan metode itu adalah kemampuan suatu objek melakukan sesuatu. Nah, atau yang kita kenal dengan fungsi yang udah pernah kita bikin sebelumnya. Nah, kalau
kalau properti tadi berarti ada nilai yang diassign ke dalamnya, misalkan kecepatan, atau warnanya warna putih, warna merah. Nah, itu kan properti. Sedangkan metode itu dia punya function. Nah, function ini untuk melakukan tindakan tertentu. Entah itu berlari, merangkak, atau apalah. Yang penting dia adalah suatu tindakan melakukan sesuatu. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya objek di dalam OOP itu objek yang punya properti dan metode. Nah, itu kata kuncinya. Nah, lalu gimana kita memanggil atau mengakses properti dan metode dari suatu objek? Nah, kita pakai objeknya apa, kemudian titik, kemudian baru metode ataupun properti. Bedanya, metode karena dia adalah function, berarti kita perlu pakai kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, ingat bikin function yang di minggu lalu. Nah, kalau properti, ya sekedar ini aja. Ini adalah cara memanggil atau mengakses properti dan metodenya. Nah, oke. Kita contohkan. Objeknya adalah sebuah mobil. Kemudian propertinya adalah warnanya kuning, tipe tubuhnya sedan, transmisi otomatis, kursi penumpangnya 4. Sedangkan metodenya dia memulai, bergerak maju, putar ke samping, nyalakan pemanas, dan interior. Nah, ini itu contoh dari objeknya mobil. Kemudian properti ini dan metodenya ini. Nah, itu sekilas tentang objek. Nah, lanjut kita masuk. Kalau kita udah paham tentang objek, sampai sini dulu deh tentang objek, kemudian properti dan metode. Itu ada yang perlu ditanyakan dulu. Oke, udah paham tentang properti dan metode di dalam objek ya? Udah. Oke. Nah, habis itu kita masuk tentang kelas. Nah, kelas kelas ini eh, suatu kalau kita sebelum kita masuk tentang ini, kelas itu nanti berisi kumpulan function. Nah, itu gambarannya dulu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan objek tadi? Nah, jadi kita contohkan dengan mobil. Nah, kelas itu adalah sebuah cetakan. Jadi kayak apa ya? Kalau orang arsitek itu gambar yang dibikin sama arsitek gitu sebelum bikin bangunan. Nah, kita anggap dia sebagai apa blueprintnya ya, cetak biru, blueprint dari sebuah objek. Nah, itu adalah kelas. Nah, kalau misalkan si kelas ini udah kita kasih eh, value-nya atau nilainya, misalkan propertinya warnanya warna kuning gitu, tipenya sedan misalkan. Kemudian metodenya dia bisa jalan atau dia bisa melaju. Nah, kalau udah dikasih seperti itu, nah baru kita sebut dia dengan objek karena dia udah punya properti dan metodenya. Tapi kalau dia masih sebuah cetakan, itu kita sebut dengan kelas. Nah, kelas ini bisa jadi dia nggak si yang mobil kuning ini aja. Bisa jadi ada mobil lain, entah itu Jeep ataupun jenis mobil pick up atau yang lain. Nah, kenapa dia bisa beda-beda? Ya, yang penting dia masih mobil gitu. Kelas ini dia hanya menyatakan dia mobil. Ciri-ciri mobil dia punya bannya 4. Nah, lebih dari itu kita bisa sesuaikan atau kita custom kelas tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, customan ini itu kita sebut dengan instance class atau kelas turunannya. Nah, kelas turunan itu dia punya kemampuan dari kelas ini, dia punya ban, kemudian dia disebut dengan mobil juga.
Cuma di kelas anakannya dia bisa berubah lagi ada atau kita bisa nambahkan lagi properti atau metode yang hanya dimiliki oleh kelas anak tersebut. Misalkan mobil Jeep deh. Nah, apa ciri-ciri mobil Jeep? Nah, hanya dia aja yang punya. Sedangkan nanti ada lagi instance kelas yang lain atau anakan yang lain itu jenisnya mungkin sedan gitu. Nah, yang penting kelas atau cetakannya mereka sama-sama mobil. Nah, jadi kelas itu cetakan tadi, instance kelas itu objek yang kita bikin dari kelas. Nah, yang bisa kita tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan nilainya. Tapi yang penting dia cetakannya masih sama nih. Semua mobil itu cetakannya dari si blueprint mobil ini. Itu instance class. Nah, misalkan kayak mobil kuning tadi. Nah, kita punya kelas namanya car. Nah, ini adalah sebuah kelas car. Nah, kemudian kita bikin objek, misalkan dia mobilnya kuning, kemudian apa cirinya. Nah, kita kasih nama objek kita yellow car. Berarti yellow car sama dengan car. Nah, nanti yellow card ini dia bisa mengakses properti dan metode yang ada di dalam kelas card. Nah, nanti aku contohkan. Sebelum itu kita lihat dulu gimana format pembuatan kelas di dalam Python. Nah, kelas diawali dengan operator kelas. Kemudian nama kelasnya. Misalkan card tadi. Kemudian jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Baru dia titik dua. Kemudian, di dalam kelas ini ada satu function yang wajib harus ada di awal dari kelas tersebut. Nah, ini kita sebut dengan konstruktor. Konstruktor ini fungsinya itu dia mendeklarasikan properti apa aja yang dipunya oleh si kelas ini. Nah, nantinya apa fungsinya? Itu saat kita bikin objek dari kelas, misalkan tadi kelas kita car. Nah, kita bikin dia objeknya misalkan yellow car agar warna eh, mobilnya kuning, kemudian tipenya sedan dan yang lain gitu. Terus kita yellow car sama dengan si car tadi. Kemudian dalam kurung ini kita bisa masukkan propertinya apa aja. Misalkan warnanya kuning, tipenya sedan dan nah, baru ini def print info itu adalah fungsi yang kita bikin sendiri. Tapi yang penting di atas ini harus ada konstruktor namanya. Nah, konstruktor dengan proses membuat instansi kelas. Nah, kemudian yang di bawahnya baru metode atau function biasa. Nah, aku bakal contohkan. Nah, ini dulu. Di sini aku punya kelas namanya Ghost, hantu. Di mana cara bikinnya kayak gini, kelas Ghost, kurung tutup kurung titik dua. Nah, metode pertama atau function pertama itu adalah konstruktor. Nah, konstruktor ini, nah cara bikinnya, bentar, dulu dah. Def. Nah, konstruktor itu pakai init namanya. Nah, init itu tujuannya menginisialisasi. Cara bikinnya harus underscore dua kali, init, terus pakai underscore lagi dua kali, sampai initnya warna biru. Nah, lalu kita pakai buka kurung. Nah, kita pakai yang namanya operator self. Nah, self di sini, mana tadi penjelasan? Objek kelas pada saat ini. Nah, itu kita anggap sebagai sebuah pe, eh, apa ya? Kayak mouse atau bukan mouse deh. Penunjuk bahwasanya kita lagi mengakses apa. Nah, jadi kita wajib pakai self ini dulu, koma. Nah, baru
properti apa aja yang ingin kita kasih di dalam Ghost ini. Misalkan dia punya nama, nickname, terus misalkan apa lagi contoh? Oke, oh colornya. Misalkan color. Nah, dia punya properti nickname dan color. Nah, jangan lupa def karena dia ada function. Nah, kita enter. Di sini karena kita udah bikin data nickname dan color, kita perlu set, berarti kita pakai self tadi. Self berarti datanya nickname, nickname. Kita set nilainya sama dengan self nickname ini sama dengan si nickname yang udah kita masukkan di dalam argumennya. Kemudian self color sama dengan color. Nah, misalkan ada lagi data lain. Itu misalkan kita power misalkan. Nah, berarti kita perlu lagi mendeklarasikan semua properti yang ada. Seperti power sama dengan power. Nah, seperti itu. Nah, ini konstruktor kita sebut. Nah, kenapa? Apa sih tujuan dari konstruktor? Nanti saat kita bikin objek, nah misalkan aku kasih di sini membuat instance class atau bikin objeknya. Nah, kita kasih objeknya satu, misalkan pocong sama dengan. Nah, kita namakan objek kita si pocong. Kemudian kita sama-sama alias kita salin dari kelas ini gitu. Itu bahasanya. Ghost buka kurung. Nah, lalu di buka kurungnya kita lihat kita harus masukkan properti yang ada. Nah, nickname, color, power. Berarti kita butuh masukkan data. Dikasih namanya pocong. Nah, nickname ini kita masukkan data berupa nickname. Kemudian koma, colornya misalkan putih. Nah, kita kasih nilainya. Powernya misalkan kita kasih powernya 100. Nah, itu kita udah punya objek yang namanya pocong. Nah, misalkan kita mau eh, printkan pocong ini. Nah, kita akses propertinya. Tadi nickname. Aku masih power ya tadi. Power. Sama dengan power. Oke, print pocong nickname. Aku kasih nama hantu. Oke, nama hantu sih pocong tadi kita masukkan. Kemudian print. Nah, ini kita akses si properti yang ada. Jadi kita akses properti panggilnya gini. Objeknya apa? Nah, ini membuat objek. Kemudian ini memanggil. Memanggil atau akses properti. Akses properti. Kemudian warna. Warnanya. Nah, kita akses warna pocong. Colornya apa? Kemudian print kekuatan. Misalkan pocong power. Nah, tadi kan power untuk kekuatan. Nah, saat kita print, nah dari mana datangnya putih 100 pocong ini gitu. Datangnya karena kita udah men-set atau kita bikin sebuah objek. Oh, datanya ini loh, nickname-nya si pocong. Nah, kenapa kita ghost buka kurung? Kenapa urutannya seperti ini? Karena itu berdasarkan konstruktor yang udah kita bikin di dalam kelas ghost ini. Nah, ini baru akses properti. Nah, silakan kamu perhatiin dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Enggak ada, Kak. Nah, oke. Kalau enggak, kita gimana kalau misalkan kita punya metode. Nah, ini konstruktor. Lalu metode di dalam Ghost-nya gimana? Misalkan aku punya print info. Nah, metode ini dia
argumennya si self. Kemudian aku print, misalkan, nah printnya, nah, aku print lagi, tapi printnya di dalam ini. Jadi aku tinggal panggil nanti si metodenya. Nah, karena ini, di sini penunjukan self ini berarti kita pakai di sini self name self. Karena kalau di sini kan dia belum tahu pocongnya yang mana. Pocongnya baru di bawah dibikin kan. Nah, makanya kita pakai penunjukan self bahwasanya eh kepunyaan nickname kelas ini kita set nilainya gitu. Nah, self yang ini self color. Nah, baru nanti misalkan baru kita panggil pocong. Nah, kita panggil metodenya. Cara panggil metode, bentar. Po- Untuk metode pocong. Nah, ini nama function kita atau metode kita print info. Dan kita langsung print info. Nah, kita nggak perlu pakai ini lagi karena staffnya hanya untuk penunjukan. Nah, coba kita. Nah, dia akan menampilkan data yang ada di dalam metode print info. Nah, kita panggil print infonya. Atau ini aku tambah print lagi. Nah, oke. Nah, ini untuk bikin objek. Nah, sedangkan ini langsung diakses metodenya langsung. Jadi metodenya ini kebetulan dia fungsinya untuk ngeprint data-data ini. Nah, jadi kita nggak perlu akses satu-satu propertinya karena kita punya function atau metode untuk mengeprint data tersebut. Bedanya yang atas sama yang bawah apa, Kak? Yang atas yang mana? Yang kalau yang atas tuh untuk mengcodingnya kan Kak, apa maksudnya kayak mengasih apa caranya gitu, kalau yang bawah untuk kayak ngeprint ya kan Kak? Oh, gitu. Yang maksudnya antara beda ini sama ini atau beda dev ini dengan dev ini. Yang dev itu Kak. Oke. Beda dev init sama dev print info. Hmm. Ya. Nah, init ini kita namakan dengan konstruktor. Jadi setiap kelas itu dia butuh diinisialisasi alias kita apa ya namanya? Bahasa itu. Inisialisasi itu mengenalkan properti apa aja yang dipunya sama si Ghost ini. Nah, aku jelasin dulu. Jadi setiap kelas itu wajib punya namanya konstruktor atau kelas utama, kelas utama atau metode utama, di mana dia bakal men-set atau mengatur di sini propertinya apa aja. Nah, agar saat kita bikin sebuah objek di dalam objek dari kelas Ghost ini, kita udah bisa mengisikan datanya apa aja. Nah, ini tujuan dari si konstruktor. Sedangkan kalau def print info ini kebetulan metode selain maksudnya metode yang kita bikin sendiri dan kebetulan aku bikinnya emang print info untuk mencetak data-data ini, gitu. Nah, sebenarnya kan ini nggak wajib. Bisa lagi, misalkan kelas Ghost ini ada function atau metode lainnya gitu. Nggak harus print info. Ini kebetulan emang dibikin contohnya sebuah metode untuk cetak data gitu. Jadi bedanya kalau ini itu wajib dipunyai semua kelas karena dia bakal kita inisialisasi apa aja propertinya. Sedangkan si print info itu metode biasa yang iya tujuannya untuk emang print data atau print info aja gitu. Kalau ini nggak ada, ya nggak masalah gitu. Dia bakal tetap jalan.
Misalkan kita nggak punya print info. Jadi kita akses satu-satu aja datanya. Nah, jadi yang jadi wajib di semua kelas itu adalah konstruktor dulu. Nah, baru kita punya metodenya apa aja. Misalkan ada lagi nih metode lain gitu. Misalkan metodenya def eh, bertarung. Nah, bisa juga kayak gitu. Ada lagi nanti metode-metode lainnya yang bisa diakses nantinya di bawah. Akses, print, oh, kalau misalkan pocong bertarung. Nah, misalkan bertarung ini print siap bertarung. Ya, ntar se- oke, siap bertarung gitu. Bisa jadi kan ada lagi metode yang lain. Nah, ini kebetulan. Cuma yang menjadi wajib ini adalah def init. Oke, Kak. Oke, kalau gitu coba kita lihat tes tugas-tugas yang lainnya dulu. Nah, silakan kamu ke course modul 5 lesson 1 kelas. Untuk referensi, silakan dilihat di nomor 1 itu di share screen. Kemudian dibaca misalkan instance kelasnya untuk apa bahasa teorinya. Oke, untuk nomor 2. Nah, nomor 2 itu silahkan diperhatiin contoh bikin bikin kelas. Ini salah ya, seharusnya kelasnya bahasa Inggris, bukan kelas.
Nah, oke, untuk nomor tiga. Nah, nomor tiga ini agak beda dikit. Seharusnya dia sama dengan yang aku jelasin tadi. Dan nomor dua itu kan sama. Cuma karena di nomor tiga cek otomatisnya agak beda. Nah, jadi yang pertama harus kita perbaiki itu adalah penamaan kelasnya. Nah, di sana kan pakai bahasa Indonesia kelas. Sedangkan seharusnya dia adalah kelas bahasa Inggris. Nah, itu baris pertama. Baris kedua, def init. Nah, initnya belum biru karena underscore-nya itu cuma ada satu awal dan satu akhir. Nah, dia harus yang di awalnya itu dua kali. Nah, di akhir juga dua kali. Nah, jadi initnya bakal berwarna biru. Nah, itu baris kedua. Kemudian baris ketiga, nah dia udah pakai self color sama dengan color sesuai dengan data atau argumen yang ada di initnya. Nah, baris keempat, dia ketinggalan self-nya. Jadi self titik nickname sama dengan nickname. Kalau baris keenam apa, Kak? Oke. Baris ke, nah ini yang agak beda. Seharusnya baris kelima sampai ketujuh itu dia ada di dalam ghost ini. Nah, nanti panggilnya kita panggil tokoh titik print info. Tapi setelah aku cek sebelum kita kelas, ini dia nggak mau kayak gitu. Nah, dia jadi agak beda sendiri. Dia tetap, jadi nggak ada perbaikan. Baris kelimanya ada. Baris kelima, def print info di dalamnya self. Nah, 67 nggak ada yang diperbaiki. Bentar, ada deh. Nomor 6 itu titik duanya ketinggalan. Warna tokoh titik dua. Terus kalau nomor 9 apa, Kak? Nah, oke. Toko sama dengan, nah ini kan hantu, sedangkan nama kelas kita ghost. Jadi kita perbaiki ganti hantu jadi ghost. Kemudian baris ke-10 di dalam print info itu masukkan si toko. Nah, nah bentar, Viv. Yang baris kelima, 6, 7. Nah, seharusnya memang ada di dalam kelas ghost itu, tapi kalau pemanggilannya kayak baris 10, tokohnya malah di dalam print info, berarti dev-nya kita keluarkan. Nah, dia ada di luar dari kelas info, berarti kita kita hapus menjoroknya. Dev itu sejajar dengan kelas ghost. Dev print info sejajar dengan kelas ghost. Kemudian printnya juga kita tarik keluar dikit. Nah, jadi kayak gini. Seharusnya kalau yang biasanya memang yang kayak tadi. Tapi karena ini auto checknya nggak mau seperti tadi, jadi dia kayak gini. Jadi. Tapi ini bisa-bisa aja, karena nanti pemanggilan di baris ke-10 yang seharusnya tokoh itu kayak gini, dia seharusnya kayak gini, instance, titik, kemudian metodenya kita panggil. Nah, tapi karena def print info nggak ada di dalam Langsung kelas, gabung ya, Kak? hmm, jadi tokohnya di dalam ini kita panggil. Tuh, kok nomor 8 masih salah ya, Kak? Bentar, cara aku cek dulu. Nah, nggak cek national attribute color. Maksudnya yang ada warna apa ya, Kak?
Padahal kita ada warna di atas. Coba, bentar, jangan dipisah. Coba, itu. Ghost, orange, sky, warna toko, print info, staff. Oh, karena kamu di baris kedua, initnya belum warna biru. Nah, agar dia biru itu, underscore-nya itu 2 kali di awal, 2 kali juga di akhir. Jadi, tambahkan satu lagi. Nah, jadi dia agak panjang underscore-nya. Jadi, warna biru. Init itu harus warna biru. Sudah, Kak. Sudah. Nah, oke. Nah, kita lanjut nomor 4. Nah, oke. Nah, ini baru kita bikin yang benarnya. Kalau tadi ya mungkin kita anggap aja itu bisa-bisa jadi karena Singkat. cara cara pemanggilannya baris 12 nggak pakai si instansnya di awal tapi instansnya di dalam ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, nomor 4 kita baru bikin yang seharusnya. Nah, di sini udah dikasih dev initnya, konstruktor. Tugas kita itu baris ke-8. Nah, yang pertama kamu perbaiki dulu tulisan kelas jadi kelas. Nah, baris ke-8 tulis kode untuk metode print info. Nah, jadi kita akan bikin di sini def print info self. Kemudian di sini apa aja katanya? Nama panggilan, Blinky, warna toko, strategi yang digunakan. Nah, berarti bentar. Aku kasih pina dulu. Nah, yang akan kita bikin tulisannya adalah ini, printan ini. Ini. Nah, cetakan ini. Nah, jadi kita taruh print info. Nah, print pertama. Print pertama, nama panggilan. Titik dua. Nah, di luar, Blinky adalah sebuah nickname. Nah, jadi kita panggil self nickname. Nah, kemudian print lagi warna tokoh titik dua. Warna tokoh self color print strategi yang digunakan tokoh. Nah, ini strategi apa fitur? Self. Nah, ini kita sesuaikan dengan data apa aja yang kita punya atau properti yang kita punya. Kemudian print terakhir kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan itu self speed. Nah, ini untuk dev print info. Nah, silakan kamu tambahin dulu. Nanti kalau udah sama, kamu kasih tahu. Nah, jadi kita bisa lanjut lagi yang udah setelahnya. Kak, kalau Ya, itu kan self titik nickname ya kalau nama. hmm. Kalau bukan nickname bisa nggak, Kak? Nah, bukan Kayak nickname, bisa ya, kayak apa? kayak panggilan gitu. Oke, bahasa Indonesia. Panggilan. Nah, berarti kamu harus ubah dulu data di atas ini, cetakannya. Karena Oh, kenapa yang kita bisa atasnya ya. panggil? Oh iya iya Hmm. iya. Karena kenapa kita bisa panggil ini? Karena dia udah diinisialisasi dulu sebelumnya di dalam konstruktor gitu. Nah, Oke. misalkan kita mau tambah yang lain nih. Nah, berarti kita tambahin dulu datanya di Yang atas di itu. atasnya. Ya. Oke. Baru kita bisa panggil. Oke.
Kak, itu kan aku udah selesai nih, Kak. Tapi kok Hmm. masih... Ya, karena belum selesai itu. Oh, Nah, nah, oke, kita lanjut lagi dikit. Nah, jadi kan ini si program kalau kita lihat si outputnya ya, dia dapat data karakter mana yang ingin Anda dapatkan. Nah, kita lihat dulu. Di sini dia punya list. Listnya ada data Evon, ada Blinky, ada Pinky, Inky, Clyde. Apa namanya? Ya, ada 4 karakter. Nah, di program ini dia bisa masukkan apa aja sih dari keempat karakter itu kamu mau pilih yang mana gitu. Misalkan pas dia klik Blinky atau ketik Blinky nanti akan dikasih tahu, oh nama panggilannya Blinky, warna tokohnya warna merah. Dia sebagai pemimpin, kemudian kecepatan gerakannya 10 gitu. Nah, kalau misalkan kita tulis Pinky, berarti dia bakal juga kasih tahu data tentang si Pinky ini. Nah, karena itu di bawah ini kita perlu kasih dulu kalau dia datanya ini, maka kita akan panggil print infonya. Nah, print info ini yang kita bikin tadi nama panggilannya apa, warna tokonya apa. Nah, kalau aku misal masukkan tadi Blinky gitu. Nah, nanti saat dipanggil print info, nama panggilan dia bakal panggil si nickname dari si Blinky, color dari si Blinky, fitur dari Blinky, kemudian juga speed dari Blinky. Nah, self ini akan berganti jadinya si Blinky. Nah, karena itu kita butuh di bawah ini, karena kita pakai list, berarti ada banyak data, kita perlu eh, ekstrak datanya satu-satu menggunakan for. Nah, for aku bikin objek satu karakter biasa, nggak pakai S. Sedangkan list kita ada pakai S. In. Nah, baru nama list kita yang pakai S. Characters. Seperti for karakter in characters. Nah, if karakter. Nah, karakter nickname. Jika karakter nickname-nya, berarti nickname yang antara si 4 ini, itu sama dengan yang diinputkan oleh user. Nah, kalau dia sama nih, misal user masukkan Blinky, terus dicek kan mana datanya yang sama. Oh, ternyata si Blinky ini nih. Maka dia bakal kita panggil karakter titik, kita panggil metode untuk cetak datanya. Nah, contoh Blinky. Nah, oke. Kemudian misalkan aku data si apa si inci, oke, inci biru tidak dapat diperkirakan kecepatan gerakan 8. Terus aku panggil si Clyde. Clyde. Oh, Clyde orange, bodoh 5. Nah, itu. Nah, ini fungsinya untuk ngecek apakah karakter yang dimasukkan itu ada nggak di dalam list kita. Kalau ada, panggil data mereka masing-masing. Nah, di sini masing-masing udah bikin instance-nya. Instance untuk Blinky, untuk Pinky, untuk Inky, untuk Clyde. Oke, gimana? Udah bisa, Fit? udah Kak, tapi belum enjoy Kak, bentar. Bentar. Aku cek dulu dah. Ya, ya, start. Oh,
Di baris 11 warna tokoh titik dua, nggak pakai merah itu. Eh, Baris ke 11 warna tokoh titik dua, nah baru pakai save color. Kalau sana kan kamu ada tulis merah, nah merah tuh nggak usah pakai. oke, sudah Kak. Udah, nah oke. Nah kita lanjut ke tas berikutnya. Nah ini agak beda sama yang lain. Nah tas ini agak panjang. Nah ini sesuai dengan si aku udah. Nah aku lihatkan dulu. Nah di sini kita akan bikin kayak sebuah apa ya? Game yang berinteraksi dengan tulisan. Misalkan tokonya Richard, kesehatan 50, kelas armor 25, powernya 20, senjata pedang. Kemudian ada satu toko lagi namanya Helen. Nah, kesehatannya 100, armor 10, kekuatan 15, senjata panah. Nah, kemudian mereka bertarung gitu. Nah, ini ada story-nya dikit, Helen betul. Kemudian nanti nilainya akan berkurang. Misalkan Helen bergoyang. Nah, yang tadi tingkat kesehatannya 100, turun jadi 90 gitu. Nanti si Richard yang dari kesehatan 50 tetap 50. Nah, itu nanti bisa kita atur kayak sebuah game apa ya, yang melalui chat gitu. Hmm. Nah, ini di bawahnya yang akan membantu kita bikin kelas-kelasnya. Misalkan tugas pertama, memprogram kelas hero. Nah, nanti kelasnya apa aja? Ada nama, ada tingkat kesehatan, kemudian metode kelasnya ada 3 katanya nih. Nah, itu akan kita bikin pelan-pelan, Ini bertahap-tahap. karakternya bebas atau harus yang ada di situ Kak? Nah, kita akan bikin yang ada yang diperintahkan di sini berdasarkan output soalnya. Oke. Nah, sebelum itu aku jelasin dulu. Nah, ini ada materinya. Nanti aku bakal bagikan slide ini. Nah, jadi kita masuk ke dalam Knight and Dragon. Ya, kayak game teks gitu. Nah, sebelum kita bikin, nah kita deskripsikan dulu, kita bagi apa aja yang harus kita bikin. Nah, kita katanya bikin kelas hero-nya. Kemudian propertinya apa aja? Nama karakter, tingkat kesehatan, kelas armor, dan sebagainya. Kemudian metode kelasnya ada menampilkan info, kemudian menyerang musuh. Nah, yang pasti satu lagi pasti itu ada si konstruktornya dahulu. Nah, ini panduannya. Kita bakal bikin kelas hero. Nah, jadi aku bikin dari tempatmu. Sebelum itu, di tempat Rafif bisa diminta tolong aku untuk di sebelah kanan di soal, itu kan ada di atas untuk Ask to Teacher. Nah, silakan diklik aja dulu biar aku bisa akses. Oh, oke. Ask to Teacher. Eh, oh, Di sebelah kanan soal, terus di atasnya ada Ask to Teacher. Nah, oke. Kalau udah, nah kita bakal bikin bertahap. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin nggak semuanya. Nah, jadi hmm, yang sampai habis jam, sampai waktu kita habis aja. Nah, yang pertama ya. kita bikin dulu kelas hero. Oke, kelas hero. Nah, ke nggak apa-apa deh, lanjut kayak gini aja dulu. Kelas hero. Di sini pasti kita punya dev dulu untuk init. Nah, initnya biru. Nah, kasih aja kayak gitu dulu. Kemudian devnya apalagi satu lagi print info. Nah, aku bikin biar ngasih tanda aja bahwasanya kita bikin 3 bootstrap. Nah, itu di dalam kelas hero. Nah, kita akan bekerja pertama dulu di initnya. Init ada 5 properti. Task self. Nah, aku perhatiin dulu.
dia karena bahasa Inggris, oke. Name, health, armor, power, weapon. Name, health, armor, power, weapon. Oke. Nah, berarti dia punya 5 properti. Nah, kita harus deklarasikan dulu propertinya menggunakan self semuanya. Self pertama dulu untuk name. Self name sama dengan name. Self health sama dengan health. Self armor sama dengan armor. Self power sama dengan power. Self self weapon sama dengan weapon. Nah, berarti kita udah berhasil bikin untuk si dev untuk konstruktornya. Nah, habis itu kita lanjut untuk si print info. Nah, di print info ini tulisannya print menyapa tokoh. Tingkat kesehatannya berapa. Kemudian nanti kita lihat juga di output soalnya. Nah, di sini save dulu. Berarti print info kita save. Kita lihat soalnya. Mana soalnya? Oke, Kuntilannya mana sih? Itu letter print menyapa tokoh. Apa tokoh? Oke. Self. Nah, kita panggil self name-nya Richard. Kemudian kita, nah kita bakal ngeprint ini. Tingkat kesehatannya berapa? Print tingkat kesehatan titik dua self health. Oke. Kemudian print kelas armor. Kelas armor titik dua self armor. Oke, print lagi dampak kekuatan titik dua self power. Itu print senjata titik dua self weapon. Nah, bentar aku selesaikan sampai strike. Nah, nanti baru Rafif samakan. Oke, berarti kita udah selesai juga bikin untuk print infonya menampilkan si data toko-toko yang ada. Nah, kemudian kalau strike berarti kita akan print bentar. Nah, strike di sini. Nah, ada tulisannya biarkan pertempuran dimulai. Terus ada stay. Seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita tinggalin aja strike-nya dulu. Nah, kita coba untuk tes. Kita bikin hero-nya si Richard dulu. Nanti tinggalin aja strike, dev strike. Nah, tinggalin. Kita keluar dari kelas. Nah, kita bikin hero baru. Nah, namanya si pahlawan. Nah, itu pahlawan sama dengan. Nah, berarti kita bikin objek dari kelas hero.
hero ini. Nah, kita kasih namanya. Name-nya Richard tadi, Richard. Nah, kemudian health-nya, ntar aku lihat. Health-nya 50, 50, armor-nya 25, mana 25, koma, power-nya 20, kemudian weapon-nya pedang. Nah, kita tes, kita panggil naik si print info. Oh, kayaknya gara-gara ini, aku komen dulu. Richard 50, Richard 50. Oh iya, print info. Oke. Nah, silakan disamakan dulu sih. Berarti kita udah bisa manggil print info untuk si Richard. Sudah, Kak. Oh, sudah. Nah, untuk strike ini, si death, death strike ini, itu agar biarkan pertempuran dimulai. Dan strike Helen menyerang Richard. Kemudian Richardnya bagaimana, ada juga story-nya, kemudian dia akan berkurang nilai-nilainya. Nah, untuk Death Strike ini aku bakal kirimkan aja codingannya. Oke. Nah, nanti silakan dirapikan, perhatikan eh, formatnya sesuai dengan sustain.
Sudah aku salin, Kak. Oke, sudah dirapikan, Fir, sesuai dengan share screen susunannya. Iya. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau gitu, bentar. Mana dia? Nah, kita lihat apa aja. Berarti kita udah selesai yang pertama dulu. Memprogram kelas hero. Nah, habis itu kita lihat, kita juga udah bikin dua karakter, laksanakan dan laksanakan menyerang. Nah, kita udah membuat dua karakter. Nah, tinggal laksanakan metode strike, kemudian lakukan pertarungan. Nah, untuk ini, ntar aku copy aja. Nah, untuk yang di bawah dari kita udah bikin, aku jelasin dikit nih. Jadi di game ini kita ada namanya loop game atau looping game. Tujuannya agar game ini bisa apa ya? Bisa berganti tiap scene-nya kalau dia punya scene. Nah, kalau enggak, kita bikin dia misalkan seperti ini. Aku bikin play sama dengan true. Berarti aku di sini lakukan perulangan selagi play-nya sama dengan true. Nah, dia bakal acak nih. Misalkan Rendin dari 0 sampai 1, berarti Rendin 0 dan 1. Nah, faktornya tadi kan ada dua. Ada si Richard sama si Helen. Nah, dari sini dia bakal ngecek misalkan Richard lawan Helen, kemudian Helen yang lawan Richard. Nah, terjadi nanti misalkan berapa pengurangan kesehatannya. Nah, ini untuk pengurangan pengurangan apa yang ada di strike ini. Kemudian powernya berapa yang kurang. Nah, kalau untuk pengurangan ini itu bisa kita atur custom kita sendiri. Nah, yang penting gimana cara kita untuk membuat objek, misalkan namanya Richard. Nah, kita bikin knight atau si pahlawan sama dengan hero. Nah, baru kita isikan datanya, misalkan namanya Richard. Berapa eh, berapa health-nya, berapa armor-nya, berapa power-nya, dan weapon-nya apa. Kemudian untuk musuhnya siapa juga. Nah, untuk menjalankan metode strike ini, dia butuh dulu enemy. Nah, berarti misalkan kalau kamu perhatiin di sini, faktor pertama, nah ini indeks ke 0 dengan faktor indeks pertama. Aku sebut aja deh, faktor indeks 0. Nah, misalkan kalau indeks 0-nya si Richard, maka Richard titik strike, berarti Richard melawan faktor yang indeks 1. Nah, kalau indeks satunya si Helen, berarti Richard lawan Helen. Nah, nanti kalau dia ganti lagi, nah di sini ada peranan Rendin. Rendin ini berarti dia ngaca apakah Richard dapat indeks 0 atau Richard dapat indeks 1 gitu. Nah, ini akan berubah-ubah seiring ya si while ini. Nah, di sini dia bakal, nah penggunaan atau pemanggilan metode strike, method strike. Dia butuh dulu siapa objeknya. Misalkan tadi untuk Richard berarti seharusnya ya kalau kita bikin misalkan naik naik kayak gini, terus titik kita strike, misalkan dia lawan si bentar dulu sebelum aku kopikan ini kita kita contohkan yang sederhananya. Kalau ini udah di custom. Nah, misalkan kita pakai metode strike, kita ingin si Richard lawan si Helen dulu. Berarti naik titik strike. Nah, eneminya siapa? Nah, di dalam strike ini kan ada enemy. Nah, eneminya si Rascal. Rascal itu kan untuk si Helen tadi. Nah, misalkan kalau aku jalankan. Nah, dia Richard serangan Helen penggunaan pedang. Strike Richard serangan Helen.
Oh ya, aku ketinggalan. Nah, kalau misalkan aku ubah lagi Rascal titik strike. Nah, berarti Rascal tadi si Helen lawan strike lawan si Richard Knight. Maka dia tadi Richard serangan Helen menggunakan serang bukannya. Ini soalnya nggak tipu. Serang seharusnya. Serang aja deh. Serang Helen kita aja. Oke, Richard serang Helen menggunakan pedang. Helen bergoyang, kelasnya ini, tuh. Terus di bawah, kalau kita udah Rascal, Strike, Knight. Nah, Helen serang Richard menggunakan panah. Nah, ini pemanggilan metode strike. Tergantung dari datanya apa. Di sini kan di dalam kurungnya ada enemy. Berarti cara pemanggilannya kita panggil siapa tokohnya, dia lawan enemy-nya siapa. Nah, ini untuk cara pemanggilan sederhana. Cuma kalau di contoh soal ini, dia ada di modifikasi. Nah, jadi aku kirim aja kode modifikasinya. Nah, misalkan dikopikan itu kita taruh di bawah dari Pascal print. Nah, print biarkan pertempuran dimulai. Nah, ini lawan ini. Tapi bentuk sederhananya yang seperti tadi. Oh ya, satu lagi kita ketinggalan karena kita pakai Rendin di bawah, berarti kita perlu dulu from random import all. Nah, kita kelupaan tadi. Karena kita pakai Rendin di bawah, nah kita harus dulu from random import all atau import Rendin di atas. Udah. Udah. Yang di atas udah tambahkan Viv, from Udah, Kak. random import. Udah. Nah, ntar aku cek dulu. Oke. Oke, kesehatan self help. Nah, baris 8 sampai baris 12 itu kamu kebalik. Dia self dulu, baru titik name sama dengan name. Terus self help sama dengan help. Self titik gitu. Ini kebalik. Self Dia titik berarti name. nomor belum sampai 10 ya? Ya, 8 baris ke-8 kamu sampai 12 kalau di sini. Bentar, aku refresh lagi. Oh ya, udah kamu hapus. Ya, baris 6 sampai baris 10. Berarti self titik name. Nah, sama dengan name. Gitu juga dengan self titik help sama dengan help. Staff armor sama dengan. Tuh, udah, Kak. Bentar, cek dulu. Ah, setelah di bawah random, kita import juga untuk sleep. Nah, berarti kita pakai from time import all. Nah, karena di bawahnya juga ada pakai sleep.
From time import all ya, Kak. Mm-mm. From time import all. Udah. Nah, di baris 16, nah sebelum antara string Oh tingkat iya, kesehatan dan staff ada koma. udah Kak. Oke, bentar dulu. Yang baris 16 udah ditambahkan komanya, Fit. Oh, udah Kak. Nah, bentar. Kayaknya di tempatku belum belum diperbarui update. Hmm, pakai ini. Bentar deh. Nah, oke, coba kita tes dulu. Hmm, importnya import bintang, Fit. Kalau untuk all, Hah? import bintang. Yang baris kedua, from time import bintang. Nah, bintang itu kan untuk all. Oh, oke. Hmm, Sudah. bentar. Kayaknya karena codingannya udah panjang jadi berat. Gitu. Ah, Oke. Nah, udah. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, cuma intinya tadi, nah ini dia akan lanjut terus si strike-nya sampai nanti ada yang count-nya itu sampai nol. Nah, misalkan contoh si Richard ini tingkat kesehatannya udah drop nol. Nah, baru nanti programnya akan berhenti. Nah, cuma yang jadi kunci itu adalah ketika kita pemanggilan, gimana cara memanggil metode dari objek yang udah kita bikin. Berarti jangan lupa objeknya apa, titik baru metode yang kita butuhkannya apa. Nah, di sini kan dia butuh metode untuk cetak data pemain. Nah, sedangkan di dalam while atau looping game ini, nah dia di baris 51. Nah, itu dia strike. Nah, ini akan berganti antara factor yang indeks 0 dengan factor indeks 1. Nah, menggunakan random. Jadi nanti ke depannya kita bikin game, kita juga butuh si looping game ini. Karena di tiap kali gamenya akan berubah atau jalan, itu ada yang diupdate terus proses di dalam codingannya. Makanya kita butuh looping game. Oke, kalau udah oh, aku checklist dulu tugasmu. Oke, nah itu untuk hari hari apa kita? Hari Sabtu. Nah, hari ya. Sabtu kita juga akan bahas lagi tentang si OOP ini. Nah, oh ya, sebelum aku tutup ya, Hah? itu kan kita mau masuk bulan Ramadan. Nah, Oh kelas ya. kita yang hari Rabu itu kan jam 7. Nah, kalau Oh, misalkan, karena dekat ini ya Kak. mm-mm, Dekat sholat waktu taraweh. kita, Iya. ya, sholat tarawih juga kan. Nah, kira-kira kamu bisa digeser ke jam berapa? Kalau bulan Ramadan masih Kalau sekolah bulan nggak? Ramadan sih, Hmm. mulai kan tanggal berapa sih Kak? Tanggal 27. Tanggal berapa? Satu kan? Mm-mm. Tanggal Pokoknya satu. dari Maret sampai Tanggal satu sih udah 30 libur udah. sih Kak harusnya Kak. Aku. Tapi Hmm, kalau nggak salah tanggal 10-nya masuk lagi Kak. masuk lagi. Itu biasanya sampai sore kamu sekolah atau sampai jam berapa? Kalau bulan Ramadan sih harusnya siang dong sih Kak. Kalau sore Oh, bisa sih aku. oke. Berarti kira-kira jam 4 bisa nggak kalau hari Rabunya? Jam 4 bisa sih harusnya Kak. Mm. Nah, oke. Nanti kabar-kabari aja, Fir. Pokoknya Oh ya, sebelum sebelum bulan Maret masuk, nah kamu kabari aja nanti. Soalnya aku juga lapor dulu gitu. Kelasnya diganti jamnya. oke Kak. Mm-mm. Tapi kalau untuk hari Sabtu kan aman ya, kita jam 3 tetap. Cuma yang waktu jam 7 malam ini tuh harus aku cari dulu pengganti waktunya untuk semua kelas. Oh ya. Oke.
Oke, hari ini udah kita sampai sana dulu. Kita sambung di hari Sabtu. Nah, Oke, nanti oke. aku bakal kasihkan materinya, Viv, karena materi kita juga termasuk lebih kompleks dan berat. Jadi, kamu bisa ulang lagi nanti lihat-lihat materinya. Oh iya, oke. Oke, kita sudahi aja untuk hari ini dulu, Viv. Aku screenshot. Tadi koinnya udah aku kasih ya. Ya, Oke, oke, aku tutup dulu, Viv. Selamat malam dan selamat istirahat.